Satu, dua, tiga, dan ini satu, dua, tiga. Oke, suaranya kedengaran sampai belakang. Halo, ini suaranya pada kemana? Udah pada makan dulu? Waduh, udah siang gini masa belum makan? Nih, kalau naik bandros gini niatnya mau apa nih? Jalan-jalan. Oke, yang mau jalan-jalan boleh turun duluan, silakan jalan-jalan. Enggak ya, kita jalan-jalannya pakai bandros. Yang dimana bandros ini namanya bumper. Bumper apa? Halo, bukan bawa perasaan bu, bandros permen. Yang dimana bandros ini warnanya warna-warni. Nah, bandros ini memiliki beberapa peraturan. Yang dimana anak-anak jangan berdiri maupun mengeluarkan tangan, karena ini bandros terbuka. Yang kedua, mohon buang sampah di tempatnya, jangan sembarangan. Dan kita jangan turun sembarangan, karena kita naik di alun-alun, turun lagi di alun-alun. Jangan bawa minuman seperti gelas, kalau pakai botol gak apa-apa. Jangan bawa makanan seperti burger, takutnya jatuh. Jangan merokok ataupun nge-vape, takutnya mengganggu yang lain. Oke, sebelumnya disapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kayaknya masih kurang semangat ya. Biar semangat saya coba sekali lagi disapanya, tapi mungkin beda. Sampurasun. Mungkin ini kayaknya ada yang dari orang Badung dan ada yang dari luar kota Badung ya. Masa Rampes? Rampes. Rampes. Kalau begitu kita sambung ke pengenalan. Yang dimana ada beberapa yang mengatakan tak kenal maka tak harus dong. Masa baru kenal udah sayang-sayangan? Nggak boleh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadli, dan di mana di sini saya akan menemani Bapak Ibu sekalian selama perjalanan menggunakan bandros. Saya di sini tidak sendirian, ditemani oleh pilot kita pada hari ini, namanya Kang Rian. Disapa dulu Kang Riannya. Halo Kang Rian. Oke, kita lihat dulu, lanjut lihat sebelah kanan, yang dimana ini ada situs, namanya situs sel penjara Banjai. Nah, di belakang ada patung yang sedang duduk. Kira-kira patungnya siapa? Presiden pertama kita namanya Insinyur Soekarno. Nah, dulu Insinyur Soekarno ini pernah di penjara nih, di sel penjara Banjai. Tepatnya kurang lebih 1 tahun 2 bulan. Yang dimana ini yang sekarang menjadi pertokohan lampu-lampu, dulunya adalah penjara. Tapi karena tidak cocok lagi nih, ada penjara di tengah kota. Makanya dipindahkan ke Jalan Soekarno, tepatnya pada kawasan Mekarwangi. Hanya disisakan 2 bangunan saja. Pertama sel nomor 5, bukan Insinyur Soekarno di penjara. Satu lagi ada di depan sebelah kiri kanan, yang dikelilingi oleh lantai. Yang ini menara pengawas, namanya Menara Penjaga Penjara Banjai, yang dulu dijaga sama sipir tentara Belanda, kalau sekarang sama tukang batagor. Kita lanjut lagi, lihat sebelah kanan ini ada masjid, namanya Masjid Al-Intijab. Karena kebetulan tadi kita lewat namanya Jalan ABC nih. ABC mungkin ibu-ibu tahunya apa nih? Sirup ya, batu baterai, ada apalagi kopi, ada saus, apalagi toko emas ya, ada kecap. Tapi beda ya. ABC di sini bukan lampu merah, melainkan ABC di sini adalah singkatan. Karena dulu di sini tinggal 3 etnis nih, yang dimana A-nya itu pedagang Arab, B-nya pedagang Bumi Putra, C-nya pedagang Cina. Nah, jadi tahu ya ABC ini apa aja? Contohnya tadi apa A-nya? Arab. B-nya apa? Bumi Putra. C-nya Cina. Nah, dulu orang Tionghoa sama orang kita itu dekat banget. Saking dekatnya banyak yang mualaf masuk Islam. Makanya tadi ada masjid, yang gimana nama masjidnya? Al-Intijab, artinya pembauran. Kita lanjutkan lagi karena sekarang kita masuk ke jalan salah satu ikonnya Bandung, namanya Jalan Braga. Nah, gimana Jalan Braga ini adalah jalan aspal pertama dulunya. Sebelum itu kita lihat dulu di sebelah kanan. Tepatnya di sebelah kanan ini ada toko roti dan kue yang sudah ada sejak zaman Belanda, tepatnya pada tahun 1929. Yang dari dulu sampai sekarang rasa rotinya ini masih sama, bahkan dari aromanya juga sudah menggugah selera. Sekarang nama tokonya adalah Toko Sumber Hidangan. Nah, kita sapa dulu sebelah kanan ada Kang Ramdan. Halo. Beliau adalah seorang penjual wayang golek, yang dimana beliau adalah seorang yang ramah. Kita sambung dulu, lihat sebelah kiri ada NV Hellerman. Dulunya di sini adalah toko pertama di
Jalan Braga yang berfungsi sebagai toko persenjataan. Sebelah kanannya, bangunan berwarna putih ini yang ada tulisan Gedung Gas Negara, Persahabatan atau orang Bandung nyebutnya GGN. Gedung Gas Negara pasti berfungsinya untuk gas-gas ya, yang dimana dulu orang-orang Belanda ini membeli gas, pusatnya ada sini. Dialirinya pipa-pipa yang ada di bawah tanah. Sekarang, Gedung Gas Negara ini beralih fungsi menjadi restoran. Berhubung omongan kata restoran, di Jalan Braga juga ada restoran nih yang sudah ada sejak zaman Belanda, tepatnya pada tahun 1923. Yang dulu hanya menyediakan 6 jenis menu makanan saja, kalau sekarang makanan khas Indonesia pun sudah banyak. Tepatnya dulu hanya orang-orang Belanda saja nih yang boleh masuk. Kalau sekarang orang-orang kita pun boleh, tidak ada larangan. Tepatnya sebelah kanan nih yang namanya adalah Maison Bahrain Restoran. Maison Bahrain Restoran ini sekarang namanya menjadi Braga Permai, salah satu restoran mungkin yang banyak dikunjungi oleh orang-orang luar. Sebelah kirinya ini ada toko es krim yang ramai, di mana ini viral karena Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, membuat TikToknya bersama putrinya di situ. Kita sambung lagi mengenai Braga, yang dimana Braga ini diambil dari kata Nabar Braga atau Mugar Gaya. Nabar ini artinya menunjukkan, Braga yang artinya tubuh. Jadi dulu orang-orang Belanda ini menyombongkan diri mereka di jalan-jalan Braga dengan pakaian mereka yang mewah, megah, dan impor dari Paris, Prancis. Makanya mungkin kalau kita sebut memamerkan pakaian itu Fashion Week mungkin. Kita lanjutkan lagi karena kita sudah meninggalkan Jalan Braga dan sekarang masuk ke Jalan Sunia Raja. Yang dimana di Jalan Sunia Raja ini ada kawasan, nama kawasannya adalah Viaduct. Tapi orang kita yang tidak bisa nyebut V, Victory, nyebutnya pakai P, Viaduct. Yang artinya jalan yang melewati, itu yang artinya di atas kepala atau di atas jalan. Mana jalan yang melewati di atas kepala. Nanti kita akan lihat kawasan Viaduct. Yang biasanya kalau di sini yang sudah nonton Preman Pensiun mungkin tahu nih siapa tempat nongkrongnya siapa. Kawasan Viaduct, tepatnya di depan. Oke, dilanjut lagi. Nah ini kawasan Viaductnya. Tepat di sebelah kiri ini ada taman, monumen, patung Laswi, Laskar Wanita, bersebelahan dengan taman tentara pelajar. Lalu di depan sebelah kiri ini ada lokomotif kereta api. Yang dimana kalau anak-anak ini nyebut kereta api ini, nyebutnya itu Thomas. Anak-anak di atas warna biru nyebutnya Ayo. Paling sering cuma satu, bandros disebutnya odong-odong. Kita sambung lagi, lihat di depan sebelah kiri ada pelang berwarna biru yang ada tulisannya Gedung Indonesia Menggogang. Kita tadi lihat kalau Insinyur Soekarno pernah dipenjara di penjara Banjai. Nah diadilinya di sini. Tempat dulunya ini namanya Gedung Landrat. Yang dimana dulu Insinyur Soekarno membacakan pleidoinya atau pembelaannya yang dia buat selama di penjara Banjai. Nah saat setelah membaca, banyak orang yang protes nih karena beliau di penjara. Yang tadinya divonis 4 tahun penjara dikurangi menjadi 2 tahun. Kita lihat dulu sebelah kiri nih, lanjut ada gereja namanya Gereja Bethel, di mana ini salah satu gereja yang unik karena tidak memiliki salib satupun. Kalau kita lihat dari atas itu sudah membentuk salib. Kita tinggalkan dulu dan lanjut masuk ke sebelah kanan. Kita lihat yang dimana ini ada taman namanya Taman Balai Kota. Di mana orang Bandung ini unik karena suka menyikat-sikat kata. Balai Kota disebutnya bukan Balai Kota, melainkan balkon. Mungkin orang Bandung ini banyak ya. Orang Bandung ini gak pernah nyebut Balai Kota, tapi ayo orang main ke balkon. Ayo orang main ke balkon, gak pernah tuh nyebutnya Balai Kota. Balai Kota memiliki taman tematik yang banyak ya. Contohnya ada Taman Badak Putih, Berjualan 1, juga ada Taman Cinta katanya. Dan juga ada Taman Ikan Koi, ada Taman Raja, ada juga Taman Labirin. Kita sambung lagi, Balai Kota yang sekarang menjadi kantornya Wali Kota. Wali Kota yang saat ini siapa namanya? Oke, orang Bandung sendiri tidak tahu ya dengan Wali Kotanya ya. Kang Yana Mulyana. Nah ini mana? Kang Yana Mulyana sekarang kantornya di Balai Kota. Balai Kota ini dulunya bukan Balai Kota, melainkan adalah gudang kopi atau orang Bandung nyebutnya gedung papan.
tempat pengepakan kopi yang dimiliki oleh orang Belanda kaya raya, namanya Andreas de Wilde. Andreas de Wilde ini disebut-sebut sebagai tuan tanah karena memiliki hampir 40% kekayaan yang ada di Bandung. Contoh salah satunya ini sebelah kanan nih. Salah satu rumah Andreas de Wilde pada salah seorang tuan tanah. Nah, siapa nih yang sekarang beruntung tinggal di rumah semewah ini? Bapak Pangdam 3 Siliwangi, namanya Bapak Kunto Ari Wibowo. Kita sambung lagi, lanjutkan, karena kita sekarang masuk ke jalan LLRE Marta Dinata, atau orang Bandung nyebutnya ini Jalan Riau, yang dimana Jalan Riau ini banyak factory outletnya. LLRE Marta Dinata adalah singkatannya adalah Laksamana Laut Raden Edi Marta Dinata. Laksamana Laut Raden Edi Marta Dinata. Orang Bandung nyebutnya Jalan Riau karena di sini banyak factory outlet. Contohnya kalau kita belok kanan nih, kita akan menemukan tempat belinya elektronik, tepatnya BIP, Bandung Electronic Center. Di depan sebelah kanan juga ada BIP, Bandung Indah Plaza. Dan di depan masih banyak lagi tempat factory outlet, pusat perbelanjaan, yaitu Heritage, ada juga oleh-oleh DSL. Kita sekarang belok kiri, yang dimana ini masuk ke jalan yang ada di uang 50.000, namanya Insinyur Haji Juanda. Ini adalah jalan Insinyur Haji Juanda, tapi orang Bandung ini nyebutnya bukan jalan Insinyur Haji Juanda, melainkan Jalan Dago. Yang dimana orang Bandung ini lengkap dengan sebutan Jalan Dago. Kalau ditanya Jalan Insinyur Haji Juanda di mana, pasti jawabnya nggak tahu. Kalau disebut Jalan Dago, pasti tahu. Kita lihat dulu di depan sebelah kanan ini ada bangunan berwarna putih yang di atasnya ini ada tulisan De Dricker. Nah, De Dricker ini adalah bahasa Belanda, yang dimana dulu bangunan ini adalah properti orang-orang Belanda. Nah, De Dricker ini bahasa Belanda yang memiliki artinya itu gedung 3 warna. Kenapa disebut gedung 3 warna? Bangunan ini hanya 2 warna ya? Karena dulu di sini berkibar bendera Belanda, merah, putih, dan juga biru. Setelah Jepang datang ke Indonesia, bangunan ini diambil alih dan dibuat menjadi radio penyiaran, namanya Radio Domain. Disinilah dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Bandung oleh Gubernur Jawa Barat Kang Ridwan Kamil. Buatlah sebuah taman, yang dimana nama tamannya itu Taman Radio nih, sebelah kiri. Taman Radio. Kita lanjut jelaskan lagi mengenai Jalan Dago, dan dimana kalau kita lihat ini banyak pohon-pohon besar ya, dan dimana ini namanya pohon mahoni. Ada yang tahu kenapa namanya mahoni? Karena yang tanamnya itu mahon. Kalau bapak-bapak jadi mahon. Nah, Jalan Dago dulunya adalah kawasan hutan belantaran, yang dimana kalau dulu di sini tempatnya seram, belum lagi ada hewan-hewan buas. Orang-orang takut kalau lewat sini, makanya kalau dari Ledeng mau turun ke alun-alun harus lewat sini. Karena mereka takut melewati jalan ini, mereka saling menunggu dalam yang di atasnya kayak makanan, gedung sate ya. Ini ngomong-ngomong ada orang Bandungnya? Ada. Kalau yang dari luar kotanya ada nggak nih? Nggak ada yang dari luar kota? Ada. Oh, dari mana Pak kalau boleh tahu? Dari mana Pak? Oke. Kalau yang dari belakangnya dari mana, sama ya? Dari mana? Oh, Tangerang ya. Kalau begitu saya ucapkan selamat datang bagi yang di luar kota dan selamat datang di Bandung. Kita sambungkan lagi, tadi sampai mana? Gedung Sate. Gedung Sate. Si bapaknya ternyata masih bagus ya. Yang dimana Gedung Sate adalah ikonnya Bandung. Tapi saya mau bertanya nih, kenapa Gedung Sate dinamakan Gedung Sate? Karena ada tusukannya ya, yang di atas gedungnya. Tepatnya itu bukan tusukan sate, melainkan itu adalah penangkal bir. Tapi orang Bandung aja melihatnya itu seperti tusukan. Emang kalau kita lihat di tukang penjual sate ada satenya bulat-bulat, kan nggak ada. Kan kebayang kalau bulatan itu tusukannya. Ada berapa? 6 ya? Oke, 6. Yang menyimbolkan biaya pembangunannya sekitar 6 juta gulden.
atau dulu dirupiahkan ini sekitar 51 miliar. Kalau sekarang beda lagi. Yang dimana gedung sate ini, kalau kita lihat nih ada 4 ornamen yang menyimbolkan agama. Di bawah tusukan satenya kalau kita lihat mirip-mirip pagoda. Itu simbol agama Buddha. Lalu di tengahnya seperti candi berupa candi bentar, itu simbol agama Hindu. Ada pilar-pilar di atas, ini menyimbolkan agama Kristen. Di bawahnya seperti lengkungan kubah, itu menyimbolkan agama Islam. Nah, selain gedung sate pula di sini ada museum yang gimana namanya